Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jangan terlalu semangat, santai. Alhamdulillah. Eh, Semoga masa kita semua langsung langsung turun nadanya? Ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum teman-teman. Nih, assalamualaikum teman-teman. Segar sekali. Santai dong, santai. Ulang. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesempatan, juga keistiqomahan, terutama dalam menuntut ilmu. Tadi ada tuh sedikit. Ulang. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesempatan, keistiqomahan, terutama dalam menuntut ilmu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob, Segala puji Rob, bagi Allah. atau Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Sebentar. Kan lumayan lancar nih. Lumayan lancar nih. Coba lebih tenang kayak benar-benar lagi berdoa, bukan lagi setoran doa. Dilanjutkan, tapi cara menyampaikannya coba lebih kayak real lagi berdoa. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Taqab, Tuhan kami, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang luas dan amal yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, karuniakanlah kemampuan daya ingat sebagaimana para rasul, berikanlah petunjuk seperti yang Engkau karuniakan kepada para malaikat yang dekat denganmu, dan bukalah hati kami sebagaimana orang-orang yang bijaksana. hmm, Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih. bagus. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama, ajarkanlah kami ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami,
lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lancarkanlah lidah kami sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma sabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu idgham bila gunnah. Kita artikan per kata. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Jadi, idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung. Ciri-cirinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam atau ro, maka dibaca cepat. Contoh pada kata an, lam, di mana terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Cara baca yang benar yaitu al-lam, memasukkan atau meleburkan bunyi nun sukun ke bunyi huruf berikutnya yaitu lam tanpa disertai dengung. Sedangkan bacaan yang salah dan sering terjadi di masyarakat, yang pertama anlam, di mana nun terbaca jelas atau tidak lebur. Yang kedua alam, di mana nun sukun dileburkan tetapi dibaca lama atau ditahan. Teman-teman, sampai di sini apa dapat dipahami? Oke, kau baca atau kau jelaskan sebenarnya yang terjadi? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Sekarang coba ulangi tanpa baca. Jadi matanya stay di kamera dan coba lebih gini, menyampaikan pemahaman, bukan menyampaikan penjelasan. Pahami dulu, itu dua hal yang berbeda. Menyampaikan penjelasan itu sesuatu yang sudah diramu sebagai kayak naskah atau kumpulan kalimat detail, terus disampaikan. Itu menyampaikan penjelasan. Tapi kalau menyampaikan pemahaman, sudah dimaknai dulu oleh penyampai, sudah dipahami, terus pemahaman itu yang disampaikan. Yang terjadi tadi tuh menyampaikan penjelasan. Takut nambah kata nanti tambah Tidak panjang. apa-apa, tidak apa-apa deh. Yang penting itu kan cuma salah satu formula. Nanti kalau di
mix dengan kosakata pribadi tidak apa-apa, sebenarnya tidak masalah. Cuma yang penting terstruktur. Jangan sampai kau putar, 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 putar ke sana ke sini bertele-tele Hmm. dan masih terbawa suasana mengajar anak-anak. Bila guna. Jadi kalau nena-nena, jadi nadanya tuh kayak si kancil bertemu dengan buaya. Nah, jadi tuh kayak masih kayak berkisah. Coba diulang. Jadi ini targetnya yang Target sebenarnya seumuran. teman-teman itu meliputi usia sedikit lebih muda, sedikit saja, sedikit lebih muda dari kita, atau sedawar dengan kita, atau sedikit lebih tua dari kita. Tidak mungkin kita panggil ibu-ibu tua teman-teman. Pasti bapak ibu kan, kalau orang tua. Ini tuh, tapi kan juga kalau memang beda ya sama kelas lansia. Kalau ibunya masih 40 atau tidak terlalu tua lah, itu bisa disepakati secara speaking di awal. Boleh saya panggil teman-teman? Gitu. Jadi Itu di pertemuan awal. pertama gitu gitu. Benar. Iya, Oke. betul. Jadi yang penting hangat, tidak sedang memposisikan audiens seperti orang yang baru tahu, baru pernah belajar. Jadi setara, menyetarakan diri sendiri dengan audiens. Makanya dipanggil teman-teman tuh biar setara, biar rasanya sama. Tadi itu panggil teman-teman, tapi kayak teman-teman di bawah umur. Karena kok hari-hari kan mungkin lebih banyak dengan anak-anak toh. Nah, itu Iya. masih terbawa. Itu masih terbawa. Coba lebih elegan. Hmm. Hmm. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu idgham bila gunnah. Nah, itu. Idgham bila gunnah. Nah, itu tuh nadanya. Coba kau tutup dulu bukunya, catatannya. Memanjangkan idgham gitu kan bila Betul, gunnah. betul memanjangkan. Tapi nadanya terlalu ke anak-anak. Teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang idgham bila gunnah. Bukan idgham bila gunnah. Itu beda deh nadanya. Kok lebih berkisah? Iya, 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 iya. Coba lagi. Oke, oke. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu idgham. Nah, kan nggak panjang. Idgham bila gunnah. Ya, coba Idgham, ceritanya Bapak idgham. Ibu deh. Coba ceritanya Bapak Ibu deh. Coba, Bapak Ibu. Kita coba. Kita lagi berhadapan dengan otak. Kalau teman-teman kayaknya nanti otaknya bekerja. Oke, teman-teman bisa santai. Coba kalau Bapak Ibu. Duhai otak Dian, kamu sedang menghadapi Bapak Ibu. Tolong tidak kekanak-kanakan. Yuk. Oke. Bapak Ibu, materi kita hari ini yaitu idgham bila gunnah. Nah, itu bagus itu. Memang otaknya harus diperkenalkan Bapak Ibu. Terus, Kita artikan per kata dulu. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Ciri-cirinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam atau ro, maka dibaca cepat. Contoh pada kata an, lam, di mana terdapat nun sukun. oke.
bertemu dengan huruf lam. Hindari kata di mana. Di mana itu kalau dalam speaking keterangan tempat. Hmm. Meminta keterangan tempat kan di mana? Nah, di mana yang kita pakai biasanya itu masuk dalam standar talking, bukan speaking. Di mana atau yang mana kita perlu, gitu. Biasanya kan gitu. Itu talking, bukan speaking. Speaking itu ya diganti Biasa kan ya jadi kata itu. sambung gitu kan. Kenapa? Biasa kan jadi kata sambung gitu. Iya, padahal kan tidak tidak dalam EYD tidak ada kata sambung di mana. Itu pasti kata kalimat bertanya, yang mana, di mana, gitu. Coba diulang lagi. Berarti bisa disiasati dengan kata yaitu. Laan, Yaitu. an, lam. Yaitu pertemuan antara nun sukun dengan lam. Cek, cek. Terdengar, tidak perlu dicek. Lanjut. Nah, ini nge-freeze. Oh ya, Tuh ombaknya nge-freeze. coba mulai, mulai. Contoh pada kata an, lam, yaitu pertemuan huruf nun sukun dengan ya, Mm-mm. dengan lam. Pertemuan antara Pertemuan antara. atau Saya bertemunya ulangi. bertemunya nun sukun dengan apa? Atau yaitu nun sukun bertemu dengan huruf itu kan tinggal diubah pilihan katanya. Bisa antara, bisa nun sukun bertemu, bisa pertemuan nun sukun dengan bebas. Yang penting masih masih memenuhi standar EYD lah. Hmm. Coba. Saya ulangi, Bapak Ibu. Ya. Matanya Contoh jangan pada begitu. kata. Jangan begitu matanya. Saya ulangi. Saya ulangi Bapak Ibu. Santai. Saya ulangi, Bapak Ibu. Contoh pada kata an, lam, yaitu bertemunya nun sukun dengan huruf lam. Cara baca yang benar yaitu alam. Pelan-pelan dong. Saya ulangi. Pelan-pelan. Kok terlalu cepat? Alam. Cara baca yang benar alam, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun sukun ke huruf Lam. berikutnya itu lam. Saya ulangi. Bunyi N juga boleh, Ade. Bunyi N ke L. Oh iya, iya. Kan tanwin, tanwin itu kan an inun, akhiran N. Nun sukun itu kan N. Yang dileburkan itu kan bunyi N-nya. Makanya tadi katanya bilang, kok sampaikan pemahaman. Kalau pemahaman itu kok bisa ramu sendiri, tinggal dirapihkan bahasanya. Kok jangan terpaku sama catatan. Yang ada kaku sekali, sudah kaku. Seperti ibu gurunya para anak TK. Ya, coba diulang. Oke, saya ulangi. Dari awal deh. Cara yang Hmm. Ham. Nah, Bapak Ibu, materi kita hari ini yaitu idgham bila gunnah. Tuh, tidak enak. Kita perhatikan huruf Idgham kita. bila gunnah. Bila gunnah. Bila gunnah. Itu anak-anak. Idgham Wah, bila gunnah. kayaknya aku harus bergaul dengan kakek-kakek dan nenek-nenek supaya elegan. Oh,
Jangan, kakek-kakek dan nenek-nenek yang ada nanti, ayo kakek, nenek kita ngaji yuk. Oh itu malah taman lansia jadinya. Coba diulang. Terakhir. Oh, sudah 24 menit ini, cepet. Hmm. Bapak Ibu, materi kita hari ini yaitu idgham bila gunnah. Kita artikan per kata. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Ciri-cirinya yaitu apabila nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam atau ro, maka dibaca cepat. Contoh pada kata an, lam, yaitu bertemunya nun sukun dengan huruf lam. Cara baca yang benar, al-lam, memasukkan atau meleburkan bunyi n ke huruf berikutnya yaitu huruf lam dengan tanpa disertai dengung. Sedangkan bacaan yang salah dan sering terjadi di masyarakat, yang pertama anlam. Mau bilang di mana lagi? Anlam. Lam dengan bunyi N terdengar jelas, itu juga boleh. Saya ulangi Bapak Ibu. Bacaan yang salah dan sering terjadi di masyarakat jika dibaca jika nun mati bertemu lam, mulai buyar. Mau lapar sekarang? Lapar apa haus? Apa ngantuk? Jadi PR-nya adalah menyampaikan pemahaman, bukan penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, nadanya harus lebih elegan untuk orang dewasa, bukan anak-anak. Yang ketiga, tidak perlu terpaku dengan diksi yang sudah dibuat di catatan. Boleh dikembangkan, boleh juga diganti. Selama masih menggunakan bahasa speaking yang bagus, itu tidak salah. Yang keempat, tadi kalau bertemu cirinya tadi ya, nun mati atau tanwin itu tidak perlu bilang fathatain, kasrotain, dhammatain lagi. Tanwin itu sudah mewakili. Biar tidak boros. Yang kedua, dari penjelasan ciri tadi itu, bertemu dengan salah satu huruf itu tidak perlu disebutkan. Tidak perlu mengucapkan salah satu huruf. Jadi bertemu dengan lam atau ro. Salah satu huruf itu kalau jumlah hurufnya banyak, tidak apa-apa. Tapi kan lam dengan ro itu sudah pasti disebutkan. Itu jadi kesannya boros. Kalau yang idgham bigunnah kemarin 4 huruf, berarti boleh pakai salah satu ketik. Ya, salah satu dari titik dan. Sebelum huruf terakhir itu dan. Kalau salah satu huruf dari dengan banyak sekali kelompok hurufnya. Tapi kalau misalnya mau ilam sama ro itu tidak perlu salah satu. Kalau misalnya mau terpaksa digunakan salah satu, berarti salah satu huruf dari dua huruf berikut ini. Salah satu dari dua huruf berikut ini, yaitu lam dan ro. Kalau salah satu, berarti kata sambung sebelum huruf terakhir yang diucap adalah dan. Tapi kalau pakai bukan salah satu, berarti bersifat pilihan atau. Gitu ya. Orang Indonesia toh? Indonesia Timur ya ngomongnya. Indonesia Singkat-singkat Timur. pada jelas. Lain kali jalan-jalan ya. Nggak jadi. Ya sudah. Oke, begitu saja dulu sudah zuhur. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Katanya mau tanya satu lagi. Perihal, ntar dimatikan.